Leukemia. Penyakit leukemia atau lebih tepatnya leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor 7 dan 9. Saat mengalami hemofilia, pendarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada pria. Hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik. Anemia merupakan kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup. Anemia yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh, ini menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap dan tampak bengkak atau menonjol. Varises dapat terjadi di seluruh pembuluh vena dalam tubuh. Thalassemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Hipertensi, suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140 atau 90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180 atau 120. Aterosklerosis atau aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan, atau sering juga disebut stroke iskemik, atau juga pecahnya pembuluh darah, juga disebut stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Polisitemia atau juga bisa disebut eritrositosis merupakan gangguan pada darah karena tubuh memproduksi sel darah merah terlalu banyak. Akibatnya, kekentalan darah meningkat. Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Penyumbatan tersebut dapat menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap orang, tergantung tipe dan lokasi pembuluh darah yang tersumbat. Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbaris darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, shock, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Teknologi elektrokardiograf atau EKG. Elektrokardiogram atau EKG adalah tes sederhana untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Tes ini menggunakan mesin pendeteksi impul listrik yang disebut elektrokardiograf. Elektrokardiograf akan menerjemahkan impul listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau. Angioplasti adalah prosedur untuk membuka pembuluh darah atau arteri koroner yang menyuplai darah menuju jantung. Perawatan ini sering dimanfaatkan segera setelah serangan jantung. Prosedur ini juga disebut percutaneous transluminal coronary angioplasty atau PTCA. Transplantasi jantung merupakan salah satu tindakan medis yang perlu diambil apabila seseorang mengalami kerusakan pada bagian jantung. Teknologi terapi gen. Terapi gen juga menjadi salah satu pengobatan klinis yang mengatasi masalah pada sistem peredaran darah manusia. Ya, dengan bantuan teknologi tertentu, maka segala masalah tentang medis terutama masalah pada peredaran darah manusia ini akan dapat disembuhkan.
Hemodialisa adalah proses pembersihan dan penyaringan darah menggunakan mesin untuk sementara membersihkan tubuh dari zat yang berbahaya yang sebenarnya dilakukan oleh ginjal. IFN adalah protein yang dibuat oleh berbagai sel dari sistem kekebalan tubuh, termasuk sel darah putih. IFN dibuat sebagai tanggapan terhadap sel asing, termasuk virus, bakteri, parasit, dan sel tumor. Nama interferon berasal dari kemampuan IFN untuk mengganggu perkalian sel asing.